Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua yang dirahmati Allah, di antara kita pasti sering melakukan berkendara atau naik sepeda motor, naik mobil, dan lain sebagainya. Dan mungkin ada yang di antara kita ada yang melakukan atau berpengalaman ya, ketika sepeda motornya atau mobilnya atau kendaraannya mengalami pecah ban atau tergelincir ya, pecah ban atau ban kempes atau apalagi mogok kehabisan bensin atau mogok karena mesinnya memang harus sudah waktunya turun mesin dan sebagainya, atau memang mengalami mati karena satu hal dari kendaraan-kendaraan kita, sehingga kadang di hati kecil atau bahkan kemudian muncul sebuah perasaan marah, perasaan jengkel, perasaan merasa bahwa kita telat atau terlambat atau tidak segera sampai tujuan dan sebagainya. Bahkan ada yang marah-marah sendiri tuh dengan mobilnya, dengan motornya, dengan kendaraannya ya. Nah, ini kalau marah-marah sendiri dengan kendaraannya ini kan sebenarnya juga nggak wajar ya. Atau bisa juga stres atau bahkan kalau sampai terjadi terus seperti itu kan tensinya jadi naik. Ya baik. Nah, kalau kemudian sahabat justru memaki-maki kendaraan atau bahkan ada yang menempak atau menendang bannya atau kendaraannya atau bahkan menepuk sandalnya, misalnya begitu, menunjukkan rasa jengkel, menunjukkan marah, menunjukkan mangkel, pokoknya intinya marah lah ya, maka ini justru akan membuat syaitan senang. Syaitan akan senang, syaitan akan sombong, syaitan akan merasa bahwa dia berhasil ya, setan berhasil, jin yang kufur tadi berhasil membuat kita marah-marah sendiri, jengkel-jengkel sendiri, padahal sebenarnya nggak logis ya. Ini marah kepada benda mati yang dia pasrah saja tuh. Kalau diisi bensinnya ya dia nyala, kalau mesinnya fit ya dia nyala, kalau bannya terisi angin dan tidak ada masalah ya dia pasti jalan. Tapi karena satu hal, karena trouble ya, banyak kempes ya, berarti ada satu hal yang bocor ya, kemudian mesin gak nyala, berarti ada satu hal yang memang mati, bermasalah di antara onderdilnya ya. Lalu kenapa kemudian harus marah kalau begitu? Nah, ternyata kalau kemudian kita jengkel, mangkel, marah ya, ini justru membuat syaitan itu berbesar kepala, jadi malah besar kepala, jadi sombong. Nah, maka ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih pula dalam riwayat Abu Dawud dan juga Al-Hafiz Abu Tahir mengomentari, mengatakan bahwa ini adalah hadis yang sahih ya. Ada salah seorang sahabat yang bernama Abul Malih dari seseorang, dan dia pun mengatakan, aku pernah diboncengi alias berboncengan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kendaraan kami, tunggangan kami itu yang kami naiki tergelincir ya. Kalau di masa Nabi tentu unta ya, atau kuda ya. Kemudian aku pun mengatakan, apa kata dia, celaka setan ya. Kalau kita mungkin banyak ya barangkali kosakata yang menjadikan seseorang itu mangkel ya, kosakata yang menunjukkan seseorang itu marah, mangkel dan sebagainya. Bahkan setannya pun bisa disebut setan itu dan sebagainya. Atau kita marah dengan bahasa-bahasa lain ya macam-macam lah ya. Entah itu celakalah syaitan, entah itu suko pecel sak pincu, apalah macam-macam ya. Jadi pokoknya intinya marah, mangkel, jengkel dan sebagainya ya. Maka Nabi SAW kemudian menasehati, menyanggah
membimbing dan mengarahkan, ya. La taqul ta'isha syaitan. Jangan mengatakan ta'isha syaitan, celaka syaitan atau kurang ajar setan. Ya, jangan mengatakan seperti itu, ya. Ya, kenapa? Karena itu memang menunjukkan emosi marah. Fa innaka idza qulta dzalika, kalau kamu mengatakan dengan perkataan seperti itu, ta'azzama, dia merasa ta'azzam, jadi merasa dia besar, merasa dia apa namanya? Sombong, ya. Jadi syaitan akan merasa sombong, merasa sukses menggoda dan berhasil membuat kita marah, jengkel dan sebagainya. Ya, hatta yakuna misral bait, sampai kesombongannya dia itu digambarkan seperti rumah besar, rumah megah, ya, rumah berharga. Jadi kesombongannya terus membesar, ya, masya Allah. Kemudian wayakula, lalu wayakula bikuwati, lalu kemudian setan tadi mengatakan, tuh kan, itu kekuatan saya, itu kesuksesan saya, itu kata setan begitu, ya. Ya, jadi dikiranya apa namanya, kata setan tadi dengan percaya diri, ya, bahwa itu ban itu atas kekuatan saya, padahal bukan, ya. Ya, jadi setan merasa seperti itu. Kenapa? Karena kita marah, kita jengkel, jengkelnya kepada setan. Jadi jengkel ke setan itu ternyata juga apa namanya, membuat setan tambah besar kepala. Marah itu, ya. Nah gitu, jadi seperti itu. Kemudian walakin, akan tetapi kata Nabi, ini bacaan yang benar, zikir yang benar. Kul bismillah, bacalah bismillah. Jadi kita disuruh baca bismillah, bismillah, bismillah. Jadi bismillah ini juga bisa menjadi lafaz zikir, ya. Jadi kita kalau mengalami sesuatu, ya, tergelincirnya kendaraan atau macetnya kendaraan, atau misalnya bannya kempes, kebanan dan sebagainya, maka disuruh berbanyak zikir bismillah. Ya, boleh sekali, boleh lebih. Bismillah. Jadi suruh baca bismillah. Fa innaka idza qulta dzalika, kalau kamu mengatakan dengan ucapan bismillah, zikir tadi, tasawwur, maka dia pun akan ciut nyalinya. Jadi syaitan tadi akan minder, akan ciut nyalinya, ya. Jadi tidak apa, besar hati lagi, ya, tidak sombong lagi setannya itu, ya. Hatta yakuna misla zubab, sampai kemudian mindernya tuh, nyalinya ciut itu si setan tadi seperti lalat. Jadi dia sudah merasa, saya tidak punya kuasa lagi sama orang ini, ya. Masya Allah. Jadi dalam hal kasus yang sebenarnya juga tidak sederhana, ya, tetapi kita sering menganggapnya ini sederhana, sering menganggapnya ini remeh, ya. Jadi mungkin pernah juga yang kasus-kasus seperti ini kita alami, di mana mogok kendaraan, bannya pecah, atau mungkin tergelincir kendaraan kita, atau kita yang membuat kita jengkel lah dari tunggangan atau kendaraan yang kita naiki, ya, entah itu mobil, entah itu motor, atau mungkin bis, atau bahkan kendaraan yang lain, kereta dan sebagainya, ya, yang membuat kita marah, membuat kita jengkel, ya. Namun ternyata Rasulullah SAW mengajarkan satu hal, bahwa ini bukan sesuatu yang remeh, karena pintu syaitan bisa saja akan menyepelekan kita, akan menjadikan kita justru rendah, ya. Tidak ada kemuliaan sama sekali di hadapan syaitan, ya. Tidak ada, artinya tidak ada kekuatan sama sekali di hadapan syaitan kalau kemudian kita tidak berzikir bismillah saat kita mengalami itu, justru misalnya marah dan sebagainya. Oleh karena itu, para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, maka sebagai bentuk jaga-jaga, kalau mungkin ada di antara sahabat yang belum mengalami kasus di mana sudah motornya macet, mobilnya macet, kendaraannya macet, sehingga harus dorong, sehingga harus nyari pom bensin, sehingga harus segera ke bengkel dan sebagainya. Maka sebagai antisipasi, ya, kalau mengalami seperti itu, kita baca bismillah. Kita baca bismillah. Dan nanti insya Allah di deskripsi kita akan cantumkan juga hadisnya, sehingga sahabat pun bisa membaca dengan lengkap hadis yang dimaksud di sini. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan setiap waktu, bahkan saat-saat di mana kita mengalami satu musibah atau mengalami satu kendala, ya, di perjalanan, termasuk kendaraan atas kendaraan kita tadi yang mogok, macet dan sebagainya, maka kita pun tetap menjalankan ibadah dalam konteks berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan perbanyak baca bismillah, bismillah, bismillah. Mudah-mudahan selamat dan perjalanan kita senantiasa dalam lindungan Allah ya. Mudah-mudahan juga tidak terjadi kebanan, tidak terjadi macet ya. Artinya selama sepeda motor kita, kendaraan kita, mobil kita sudah diservis demikian rupa, artinya sudah di planning perawatannya sedemikian rupa, insya Allah aman ya. Karena kalau macet di jalan tentu repot ya. Tapi kalau itu terjadi maka sabar, jangan marah ya. Mungkin panik, iya ya panik ya mungkin ya. Paniknya jelas, tapi baca bismillah, bismillah, bismillah. Demikian sahabat semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sehat semua dalam lindungan Allah, dimudahkan urusannya, dimudahkan dan diselamatkan perjalanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.